Video ini disponsori oleh PCBWay. Pada video kali ini, saya akan membuat rak dinding. Rak dinding ini bukan sekedar rak dinding biasa, tapi bisa seperti ini. Buat kalian yang saat ini sedang mengerjakan sebuah proyek atau prototipe PCB dan kalian ingin mencetak PCB-nya secara profesional, kalian bisa mencetaknya di PCBWay.com. Kenapa mencetaknya harus di PCBWay? PCBWay adalah produsen PCB paling profesional untuk pembuatan prototipe dan pekerjaan produksi volume rendah di dunia dengan lebih dari 1 dekade dalam bisnis ini, dan sebagai salah satu produsen PCB dan SMT assembler paling berpengalaman di China. Kalian bisa mencetak 10 keping PCB hanya dengan $5 saja. Wujudkan impianmu dalam pembuatan PCB custom dengan PCBWay. Untuk lebih detailnya silakan kunjungi link di deskripsi video ini. Untuk membuat rak dinding ini, pertama kita membutuhkan rail bracket seperti ini. Di sini saya akan memotong rail bracket ini dengan panjang 30 cm. Jika kalian tidak ingin repot-repot memotongnya, kalian bisa beli jadi dengan ukuran 30 cm. Setelah itu, kita harus mengukur tembok yang mau kita lubangi untuk pemasangan sekrupnya. Sekedar tips, agar debu pada saat pengeboran tidak terbang kemana-mana, di sini saya menggunakan lakban kertas untuk menampung debunya. Masukkan wall anchor ke dalam lubang. Dan pasang rail bracketnya dengan skrup.
Pasang juga bracketnya pada rel bracket. Untuk kambalannya, saya menggunakan triplek 12 mm. Triplek ini sudah saya potong-potong sebelumnya dan dengan lebar 40 cm. Di sini saya akan mengecat triplek ini dengan warna putih. Jika catnya sudah kering, kita bisa memasangnya pada bracket. Dan untuk rak atau lemarinya, saya menggunakan rak susun portable seperti ini. Rakit semua bagian raknya. Untuk merakitnya juga sangat mudah. Kalian pasti bisa melakukannya sendiri. Setelah itu, letakkan rak portable ini pada ambalan. Karena saya kurang suka sama corak dari tutup rak portable ini, maka di sini saya akan tutupi dengan wallpaper pinyil warna merah. Tapi kalau nggak suka, kenapa saya membeli corak seperti ini? Kenapa nggak yang polos saja? Rak portable ini saya beli 1 tahun yang lalu, dan untuk corak yang polos itu sangat jarang yang jual. Dan walaupun ada, harganya bisa 2-3 kali lipat. Jadi itulah kenapa saya pilih corak yang seperti ini, karena tidak ada pilihan lain. Tapi kalau kalian suka dengan corak bawaannya, kalian tidak perlu melakukan hal ini. Di sini tidak hanya warna merah saja, tapi ada warna putih dan abu-abu. Kita bisa masukkan barang apa saja ke dalam rak portable ini. Karena konten YouTube saya ini tentang tutorial dan unboxing, jadi banyak sekali barang-barang di kamar saya ini untuk membuat konten. Selain itu juga di bagian bawah kamar juga sudah tidak ada tempat lagi untuk menyimpan barang. Jadi saya memanfaatkan dinding atas saya ini sebagai tempat menyimpan barang. Dan ini full sekeliling kamar saya buatkan rak dinding.
Rak dinding ini selain tempat untuk menyimpan barang, bisa digunakan juga sebagai dekorasi plafon. Kalau plafon rumah atau kamar kalian terasa biasa saja, kalian bisa melakukan seperti ini. Agar rak dindingnya bisa menyala seperti ini, di sini saya menggunakan LED strip WS2811. Saya menggunakan 2 roll atau 10 meter LED strip ini, dan saya akan potong LED strip ini menjadi beberapa bagian. Dan satu saran saya, jika kalian ingin memasang LED strip pada plafon atau menggunakan LED strip yang cukup panjang untuk dekorasi, saya menyarankan menggunakan LED strip minimal yang 12 volt, jangan yang 5 volt seperti WS2812B. Kenapa? Karena LED strip yang 5 volt memiliki banyak titik redupnya atau drop voltage, yang dimana warna cahaya LED strip awal akan berbeda di beberapa titik. Dan tegangan akhir LED strip juga berbeda dengan tegangan awal LED stripnya. Untuk mengatasinya, kita harus memberikan tegangan pada bagian atau titik yang redup. WS2811 ini juga memiliki drop voltage, tapi tidak separah dengan WS2812B, hanya di ujung akhir saja. Karena WS2811 ini masih IP30 atau belum memiliki silikon pelindung, jadi di sini saya akan menggunakan selang silikon atau silikon housing ini untuk melindungi LED stripnya, bukan dari air, tapi dari debu. Selang silikon ini memiliki tali di dalamnya, yang fungsinya untuk menarik LED strip yang mau kita masukkan nanti. Potong selang silikon ini sesuai panjang LED stripnya. Setelah itu, ikat LED stripnya seperti ini. Dan pastikan jangan melepaskan pelindung perekat LED stripnya agar mudah dimasukkan ke dalam selang. Agar selang silikon ini tetap lurus, saya menggunakan lakban untuk menahannya pada saat saya menarik tali di ujung satunya. Selanjutnya, tarik tali pada ujung selang satunya. Jika LED stripnya sudah kita masukkan ke dalam selang silikon, masukkan kabel 3 pin ke dalam lubang penutup selang silikon dan solder kabel 3 pin pada LED strip. Dan hubungkan ke LED strip satunya. Fungsi kabel ini adalah agar pada saat di bagian letter L atau kita tekuk LED stripnya, cahaya LED stripnya harus tetap ke atas, seperti yang lainnya. Jika kita tidak potong LED stripnya, langsung kita tekuk seperti ini, pas di bagian letter L, maka cahaya LED strip akan ke samping, tidak ke atas. Dan jika kalian tidak punya solder di rumah, kalian bisa menggunakan klip konektor seperti ini. Oke, selanjutnya kita letakkan LED stripnya di atas rak dinding.
jarak LED dengan ujung rak sekitar 5 cm dan jarak rak dengan plafon sekitar 7 cm. Setelah itu, hubungkan LED strip pada controller. Di sini saya menggunakan controller SP107E. Kalian bisa menggunakan controller selain SP107E atau yang lebih murah. Kalian bisa tonton video ini untuk referensi mengenai controller untuk LED strip tipe RGB IC. Dan untuk power supply-nya saya menggunakan yang seperti ini. Kalian juga bisa menonton video ini untuk lebih detail mengenai power supply yang saya gunakan ini. Untuk skema menghubungkannya seperti ini. Di sini saya hubungkan bagian daya LED strip akhir ke bagian daya LED strip awal untuk mencegah drop voltage. Kita bisa mengontrol LED stripnya melalui smartphone. Di sini kita bisa mengubah warna, mode, mengatur tingkat kecerahan, dan tingkat kecepatan efeknya. Dan untuk cahaya galaksi dan bintang ini, di sini saya menggunakan galaksi proyektor seperti ini. Lebih detailnya kalian bisa tonton video ini.
Oke guys, sekian video kali ini. Dan terima kasih kepada PCBWay yang telah mensponsori video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau. You